Pemirsa, belasan warga negara Indonesia asal Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana penjualan orang. Mereka disekap di Myanmar dan mengirim video rekaman meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo. Kami di sini, yaitu melalui video dokumentasi ini, memohon dan sangat memohon meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan ada dua teman kita yang sedang disekap di ruangan lain bisa segera dievakuasi. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah warga negara Indonesia asal Sukabumi, Jawa Barat disekap di Myanmar. Para korban meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera membebaskan dan memulangkannya ke Indonesia. Rekaman tersebut dikirim ke salah satu keluarga korban. Kita kerja nggak digaji, disuruh kerja 15 jam. Kerja 15 jam, kalau nggak capai target kita dipukul, disiksa, di strum. Kita di sini menderita, Pak. Tolong kami, Pak. Para korban sebelumnya dijanjikan bekerja di perusahaan Thailand dengan gaji 12 hingga 13 juta rupiah per bulan. Namun, alih-alih mendapatkan gaji besar, korban justru dipekerjakan sebagai penipu online atau scammer di Myawaddy, Myanmar. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran BP3MI Jawa Barat mengaku sudah mendapatkan laporan adanya tenaga kerja Indonesia asal Sukabumi yang disekap di Myanmar dan merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Bahkan, pasca video tersebut viral, BP3MI langsung mendatangi keluarga korban yang berada di Sukabumi. Kepala BP3MI Jawa Barat, Kombes Pol Mulya Nugraha mengatakan pihaknya sudah bersurat ke Kementerian Luar Negeri untuk membantu proses pembebasan dan pemulangan TKI yang menjadi korban TPPO. Untuk di BP3MI Jawa Barat ini kita juga sudah menerima dan laporan aduan. 3 sudah kita lakukan pendampingan, laporan ke Polda, dan dari beberapa yang sudah melaporkan kita juga sudah kita tindak lanjuti bersurat ke perwakilan PKMLU melalui BPD Pusat. Berdasarkan data BP3MI Jawa Barat, jumlah pekerja yang diduga disekap ada 11 orang yang terdiri dari pria dan wanita. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat yaitu Sukabumi, Garut, Indramayu, dan Bekasi. Dari Sukabumi dan Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana kondisi terkini dari para warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar? Langsung saja pemirsa kita tanyakan kepada Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, yaitu ada Bapak Juda Nugraha. Selamat sore Pak Juda. Selamat sore Mbak Tisa, Mas Andro. Ya Pak, kita ingin tahu apa hasil temuan Kemenlu sejauh ini terhadap kasus TPPO ini, penjualan orang ini di Myanmar. Benarkah jumlahnya itu ternyata lebih mungkin dari 50 orang? Ada berapa persisnya Pak? Ya, betul Mbak Tisa. Kami telah memonitor ada 3 video viral terkait dengan warga negara kita yang berada di Myanmar, tepatnya di Myawaddy, dan mengaku disekap di sana. Ya, kita telah melakukan pendalaman. Ada beberapa wilayah yang memang berbeda. Mereka ada di wilayah Palu dan juga ada di wilayah Swai Koke. Berdasarkan data pengaduan yang kita terima, total ada 63 warga negara kita yang saat ini berada di Myawaddy. Jadi lebih besar daripada yang tadi dilaporkan dari Sukabumi. Ya, ada 11 WNI. Total ada 63 saat ini yang sedang coba kita upayakan kita keluarkan dari Myawaddy. Pak Juda Nugraha, dari pengakuan para korban ini, mereka bukan hanya disekap tapi juga dianiaya Pak oleh pemilik perusahaan. Iming-imingnya seperti apa Pak sehingga mereka saat ini bisa terjebak di Myanmar ini? Ya, modus yang banyak kita dalami ya saat ini, sebetulnya kasus ini bukan kasus yang pertama. Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI sudah menangani kasus ini sejak tahun 2020. Dari tahun 2020 hingga saat ini total ada 3.703 kasus warga negara kita yang terlibat online scam.
Jadi memang kita sangat memprihatinkan bahwa kasus ini masih terus terjadi dan masih banyak warga negara kita yang tertipu dan masuk ke wilayah Myanmar antara lain. Nah, modus-modus yang banyak digunakan, pertama melakukan penawaran lowongan kerja di luar negeri melalui sosial media, menjanjikan gaji yang tinggi antara 1.000 sampai 1.200 US dollar, namun tidak meminta kualifikasi khusus. Kemudian diminta berangkat bekerja ke luar negeri tidak menggunakan visa kerja, melainkan menggunakan fasilitas bebas visa sesama negara ASEAN. Dan terakhir, berangkat bekerja tanpa menandatangani kontrak sebelum berangkat. Nah, ini modus-modus yang mereka lakukan. Dan biasanya untuk kasus yang di Myawaddy, mereka dijanjikan bekerja di Thailand, namun kemudian pada saat tiba di Bangkok, mereka dibawa melalui jalan darat menuju ke Mae Sot. Mae Sot ini adalah kota di perbatasan antara Thailand dan Myanmar, dan kemudian mereka dibawa menyeberang secara ilegal ke wilayah Myawaddy. Tantangan kita yang ada di Myawaddy, karena wilayah Myawaddy ini adalah wilayah konflik bersenjata dan dikuasai oleh pihak pemberontak. Jadi walaupun kita sudah berkoordinasi langsung dengan otoritas Myanmar, dan kita pun sudah meminta dukungan, bantuan dari otoritas Myanmar melalui nota diplomatik, hingga saat ini memang otoritas Myanmar kesulitan untuk masuk ke wilayah Myawaddy karena masih dikuasai oleh pihak pemberontak. Nah, sejauh ini bagaimana kondisi mereka 60 orang lebih di sana, Pak, yang mereka disekap dan jadi korban perdagangan orang? Ya, komunikasi sudah dapat dijalin oleh KBRI Yangon dengan para WNI yang ada di sana, walaupun memang tidak bisa intensif karena akses komunikasi mereka sangat-sangat dibatasi. Ya. Dan tadi sebagaimana kami sampaikan, berbagai macam upaya terus kita lakukan selain melalui jalur formal melalui otoritas Myanmar, kita pun berkomunikasi dengan berbagai macam pihak yang ada di Myanmar untuk bisa membantu untuk mengeluarkan warga negara kita dari wilayah Myawaddy. Sejak tahun 2024 ini, total kami mendapat pengaduan 107 warga negara kita yang ada di Myanmar. 44 diantaranya sudah dapat pulang ke Indonesia. Nah, tersisa 63. Nah, 63 ini tersebar di banyak titik. Seperti tadi yang dari saudara-saudara kita yang dari Sukabumi, ini ada di wilayah Swekoke, di Myawaddy, sedangkan 38 lainnya itu ada di wilayah Hapalo. Ini wilayah yang lebih terpencil dan dikuasai oleh pihak pemberontak yang lain. Dengan iming-iming gaji sekitar 13 juta rupiah, kalau dirupiahkan Pak, apa sebenarnya yang mereka perankan atau kerjakan ini sehingga mereka termakan bujuk rayu agensi? Ya, tadi sebagaimana kami sampaikan, mereka diminta untuk awalnya tawarannya sebetulnya sebagai customer service atau marketing. Namun begitu mereka tiba di perusahaan online scam, mereka diminta untuk melakukan scamming, penipuan yang sebetulnya mentargetkan warga negara Indonesia sendiri yang ada di Indonesia. Mereka diminta untuk membangun akun palsu, akun sosmed palsu, dan kemudian disitulah kemudian mereka mulai mendekati targetnya. Biasanya menggunakan modus love scam. Jadi para WNI kita yang laki-laki biasanya akan menggunakan akun profil perempuan ya dengan wajah yang menarik seperti itu, dan kemudian melakukan pendekatan. Nah, ketika sudah terbujuk rayu, nah si target mulai kemudian dimintai uang seperti itu, sehingga akhirnya mereka mengirimkan uang. Begitu uangnya sudah sampai puluhan bahkan ratusan juta, kemudian si pelaku online scam ini menutup akun kemudian menghilang. Ya. Itu modus-modus yang banyak dilakukan. Oke, Pak, ini kasus ini kan bukan pertama kalinya terjadi. Lantas langkah preventif yang akan dilakukan pemerintah agar tidak ada lagi korban yang terjebak seperti apa, Pak? Ya, kita menerapkan 4P strategi, ada 4P strategi yang kita ingin terapkan. Pertama, P yang pertama adalah protection of victim. Jadi yang kita dahulukan saat ini adalah bagaimana menyelamatkan warga negara kita, tentunya dengan bekerjasama dengan negara setempat dan juga kerjasama regional. Di tingkat ASEAN kita pun sudah memiliki kerjasama tersebut. Kemudian P yang kedua, prosecution, penegakan hukum. Ya, penegakan hukum utamanya di wilayah Indonesia bagi para perekrut, kita bekerjasama dengan Barreskrim Polri untuk melakukan penegakan hukum.
kemudian dengan negara tujuan juga untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan online scam. P yang ketiga adalah prevention, pencegahan. Nah, ini yang mungkin memerlukan dukungan dari semua pihak. Bagaimana kita bisa secara efektif melakukan pencegahan sejak dari dulu. Karena tadi kami sampaikan bahwa kasus ini masih terus terjadi. Walaupun sebetulnya video viral, liputan media massa mengenai online scam ini sudah banyak diliput ya sejak beberapa tahun yang lalu. Namun korban-korban baru masih tetap berjatuhan. Nah, ini mungkin kesadaran masyarakat untuk memahami modus-modus online scam ini perlu kita tingkatkan. Dan kemudian yang P yang keempat adalah partnership, kerjasama, baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Baik, terima kasih Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Kemenlu Bapak Judah Nugraha.